Halo, Gue Daniel. gua Alam. Kembali lagi di podcast Millennials Talk. Wey. Oke, udah siap ditanya-tanya ya. Siap, harus siap lah. banget. Menurut kalian, kebiasaan kecil apa yang dapat membuat dampak besar dalam pencapaian financial goals? Oh, financial goals ya. Lu dulu. Gue dulu. Ya. Sweet. Kalau pendapat gue sih, kalau gue rasa kebiasaan kecil buat sampai ke sana sih nabung sih. Karena ketika kita dari kecil udah nabung, gue yakin ke depannya kayak kita mau beli sesuatu yang sebenarnya belum begitu berguna buat kita pasti mikir. Kalau menurut gue gitu. Gimana menurut lu? Emang kalau nabung lu biasanya dalam jumlah berapa tuh? Kalau gue ya biasanya dari uang jajan sekolah. Sekolah. Iya kan dari kecil. Oh gitu. Dari SD. Kan zaman kecil suka ada ini tuh apa sih zaman kecil yang arisan-arisan gitu. Sama kecil-kecil udah arisan. Uang kas. Kalau Alam gimana? Kebiasaan kecil yang berdampak besar. Mungkin kalau lu nabung, kalau gua membiasakan untuk tidak berhutang. Jadi sebisa mungkin kalau lu menginginkan sesuatu tuh tunggu sampai uangnya ada dulu. Intinya nabung juga sih. Oke, next. Lanjut. Dong. Kalian tahu kan tentang tren frugal living? Tahu. Menurut kalian gimana tentang tren tersebut? Gue sih baru tahu akhir-akhir ini sih sebenarnya. Tapi kalau menurut gue itu pola hidup yang bagus menurut gue ya. Daripada sekarang kan banyak orang-orang tuh yang sebenarnya kalau dari pendapatannya tuh nggak sewah itu, tapi dia lebih memilih flexing gaya hidup yang benar-benar kekinian buat sosialisasi dia dengan teman-temannya, mungkin ke arah sana, tapi Cenderung pamer. bener, cakep. Kalau menurut gue sih ya pola hidup itu harusnya bagus sih menurut gue. Menurut lu gimana? Bagus juga sih. Asal jangan terlalu terlalu berlebihan atau atau ekstrim lah, karena nanti bisa nyerempet ke pelit tuh. Karena tipis tuh antara frugal living tadi itu dengan pelit kan. Tetap harus bisa dibedain mana yang menjadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan. Cakep. Next question. Mana yang paling kamu banget? Membeli pengalaman atau membeli barang? Dan kenapa alasannya? Gue barang. Gue pengalaman. Gue barang. Pengalaman. Gua barang. Ya kalau lo barang, kalau gue pengalaman. Karena menurut gue tuh kalau kita membeli pengalaman tuh bisa lebih melekat lah. Dari pengalaman kita bisa menjual pengalaman kita dan bisa membeli Beli barang sih. Kalau pengalaman it's good. Cuma kalau dari gue kan gue tipe yang mengeluarkan biaya untuk kebutuhan gue. Balik lagi ke omongan lo yang tadi, statement lo yang tadi. Mungkin hal-hal yang terlihat ya. Iya, karena berarti kan kalau statement lu kan berarti lu pengalaman lebih ke keinginan menurut gua. Sedangkan barang lebih ke kebutuhan. Kalau gua ya, jadi misalnya gua kayaknya butuh, misalnya gua nggak punya motor, gua butuh motor nih buat ke kantor nih karena macet banget naik kendaraan umum, atau gua perlu handphone nih, gua perlu ini nih. Lanjut. Gimana cara mengatasi godaan gaya hidup konsumtif dan impulsif dalam upaya mencapai tujuan keuangan jangka panjang? Menurut gua ya lebih ke berkaca pada diri sendiri sih. Itu yang pertama, itu yang utama. Lo harus lihat diri lo itu siapa, penghasilan lo itu berapa, target lo itu apa, target pembelian lo itu juga apa, kayak gaya hidup lo mau yang seperti apa, itu pilihan hidup lo sebenarnya. Tapi untuk menghindari sih menurut gua harus tetap berkaca sama diri lo sendiri. Cukup nggak sih gua kalau gua nggak ngikutin gaya hidup mereka, flexing kayak mereka, cukup nggak sih? Harus ada self defense dari diri sendiri sih. Kalau cara mengatasi godaannya ya, kalau gue sih banyak bersyukur dengan apa yang gue miliki saat ini. Dan ya bersikap sedikit bodoh amat lah dengan orang lain.
Ketika orang lain itu punya sesuatu ya Nggak udah. boleh dong sikap bodoh amat. Ya, Nggak boleh lah. Bukan- Acuh itu sama sekitarnya nggak bukan bisa. bersikap bodoh amat. Anda Bang. nggak bisa bilang bodoh amat yang langsung Kan bersikap tadi bodoh saya amat. bilang sedikit bersikap Itu namanya bodoh. apatis. Anda tuh apatis. Kalau gue sih lebih banyak bersyukur dengan apa yang gue miliki saat ini dan sedikit bersikap bodoh amat atau nggak peduli lah dengan orang lain itu pamer, orang lain itu apa namanya membeli sesuatu yang baru atau yang bagus. Atau kalau misalnya sesuatu tersebut kayak misalnya gue contoh gue deh make handphone kan, walaupun handphone gue udah agak ya jelek lah atau gimana lah, cuman gue tetap nggak mau beli yang baru karena gue masih merasa HP gue ya masih bisa gue mengakomodir kebutuhan gue gitu loh. Walaupun gue ngelihat HP orang di sekeliling gue, wow bagus nih, menarik gitu sih. Dan kayak kalau gue sih nggak akan mau beli kecuali HP gue udah nggak bisa dipakai lagi gitu sih. Itu artinya bersikap bodoh amat tadi. Oh. Oke. Cool. Last question, gimana cara kamu menemukan keseimbangan antara menikmati hidup yang kamu jalani sekarang dengan menyiapkan masa depan finansial yang aman? Gimana caranya ya? Itu tetap lu dulu deh. Kalau gue sih lebih apa namanya nggak terlalu pelit dengan hal-hal yang sifatnya hobi gue gitu. Kayak misalnya gue suka main bulu tangkis, ya gue sebisa mungkin punya peralatan bulu tangkis itu yang cukup untuk gue bisa bermain dengan nyaman lah. Nggak perlu bagus-bagus banget, bagus aja lah. Jadi gitu. Kalau gue tetap mengakomodir hobi gue dengan catatan ya tetap tahu batasan lah. Maksudnya nggak over banget gitu, tapi tetap memberikan hal yang sedikit lebih untuk hobi gue gitu. Dengan gitu kan kita bisa lebih menikmati hidup tuh. Ya nggak Nggak. begitu aja. Betul kayak gitu. Gue setuju. Karena gue juga persis kayak lu juga loh. Ya jangan nyamain dong. Ya enggak kan sekarang kan ada 5 pertanyaan, 4-nya kita udah beda, 1 masa iya nggak boleh sama. Iya Tapi sih. ini gue benar persis. Untuk hobi gue kayak gue hobi ngegame, gue hobi bulu tangkis, gue hobi olahraga. Gue tetap memikirkan finansial gue juga. Contoh olahraga, gue beli satu sepatu yang bisa digunakan untuk beberapa cabang olahraga. Sama, gue juga kayak gitu. Ya, jadi satu Alat. bisa digunakan di banyak cabang olahraga. Betul, gue juga. Jadi gue tetap nggak menghamburkan duit juga kayak langsung beli sepatu ini, karena kan sepatu olahraga juga harganya lumayan. Intinya kita bisa nyaman dalam menyalurkan Ya, hobi kita lah. Kita tetap fun di hobi kita, di hidup kita, Betul, walaupun ada money yang harus dikeluarkan. betul. Dengan tetap memperhatikan batasan-batasan. Betul. Oh Betul, ya, jangan lupa berinvestasi tuh di- teman-teman, di- jangan lupa berinvestasi ya di Alfa. di Alfa dong. Ya udah pasti loh. Nanti juga lebih Alfa jelas tuh mau itu. mengeluarkan produk baru tuh, Alfa Fund Oh. namanya. Serius? Alfa Fund ya. Apa tuh? Apa Van? Jadi kalau Alfa investasi yang sebelumnya di saham, Alfa Fund itu di reksadana lah. Oh, sekarang ada lagi produk baru. Ada lagi produk baru. Terima Sama-sama. kasih. Kita Sampai juga ketemu terima kasih lagi banyak, tim di Digital Millennial Marketing. Talks. Yeah. Yeah. Salam.